kesaksian Yesus sendiri dalam perjanjian baru dan tradisi Yahudi dengan jelas mengakui bahwa waktu dan tempat penulisan rupanya kitab Kejadian merupakan bagian dari salah satu karya tertulis asli Taurat. Ya, kali ini kita akan mengungkapkan cerita atau penulis kitab Kejadian dan bagaimana bisa kita tahu siapa penulis kitab suci itu. Menurut literasi yang kita baca, penulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Bagaimana mungkin Musa bisa menulis narasi penciptaan yang terjadi jauh di masa lalu? Umat Kristiani mengakui bahwa narasi penciptaan dalam Kejadian 1 ditulis oleh Musa meskipun tidak disebutkan dalam kitab Kejadian itu sendiri. Namun, dunia diciptakan jauh sebelum Musa ada. Padahal segala sesuatu telah diciptakan oleh Tuhan sebelum Adam diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang melihat sendiri kapan Tuhan menciptakan dunia. Sebenarnya siapa dan bagaimana narasi penciptaan dalam kejadian itu ditulis? Ini pertanyaan. Dalam video ini saya akan menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benar Musa menulis narasi penciptaan dalam Kejadian 1 dengan membandingkan kitab Kejadian dengan kitab Pentateuch serta perkataan Yesus dalam perjanjian baru. Melalui metode sejarah juga akan melihat bagaimana Musa mampu menulis narasi penciptaan bukan berdasarkan pemikirannya sendiri. Musa menuliskan narasi penciptaan berdasarkan tradisi lisan yang diwarisi nenek moyang bangsa Israel dan tidak lepas dari karya pencerahan Roh Kudus. Untuk dapat melihat bahwa Musa yang menulis kitab Kejadian, pertama-tama kita harus percaya bahwa Musa lah yang menulis keempat kitab Pentateuch, Keluaran dan lain-lain. Setelah itu, terlihat ada dua bukti utama yang menunjukkan bahwa Musa menulis narasi penciptaan dalam Kejadian 1. Pertama, keempat kitab Pentateuch, Keluaran, Ulangan, dan lain-lain berkaitan erat dengan kitab Kejadian. Narasi yang direkam mempunyai kesinambungan yang berkesinambungan antara satu kitab dengan lainnya. Misalnya, permusuhan antara Yakub dan Esau yang tercatat dalam Kejadian dan berlanjut hingga permusuhan antara Israel dan Edom yang dicatat dalam Keluaran. Bukti kedua adalah kesaksian Yesus sendiri dalam perjanjian baru bahwa seluruh Taurat ditulis oleh Musa, termasuk narasi penciptaan dalam Kejadian 1. Dalam Yohanes bab 7 ayat 19a, Yesus berkata, "Bukankah Musa yang memberikan Taurat kepadamu?" Orang-orang Yahudi mengakui Kejadian sebagai bagian dari Taurat. Dengan demikian, Yesus mengklarifikasi bahwa Musa menulis seluruh Taurat termasuk narasi penciptaan yang terdapat dalam kitab Kejadian. Meski begitu, bukti tersebut menimbulkan pertanyaan baru, yakni bagaimana Musa bisa menuliskan narasi penciptaan yang terjadi jauh di masa lalu. Pertanyaan ini membawa kita pada kesimpulan seolah-olah Musa menulis segala sesuatu berdasarkan pemikirannya sendiri. Artinya, narasi penciptaan dalam kitab Kejadian tidak ada bedanya dengan legenda penciptaan lainnya di luar Alkitab karena sama-sama ditulis oleh Musa, ditulis oleh manusia berdasarkan imajinasinya masing-masing. Jelas itu tidak benar. Itu sangat-sangat tidak benar. Sebab Musa tidak menulis narasi penciptaan berdasarkan imajinasi atau pemikirannya sendiri. Musa juga tidak menuliskan narasi penciptaan yang belum pernah ada sebelumnya, namun Musa lah yang pertama kali menuliskannya dalam bentuk narasi. Musa mencatat narasi penciptaan berdasarkan tradisi lisan bangsa Israel pada masa itu, yaitu kisah yang diwariskan secara turun-temurun oleh bangsa Israel yang diceritakan oleh ayah kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Suatu hal yang sangat masuk akal ketika manusia sejak zaman Adam telah memberitahukan kepada keturunannya dari mana mereka berasal. Orang yang diberi akal sehat oleh Tuhan tidak akan sebodoh itu hingga melupakan sejarah awal mulanya. Oleh karena itu, Musa mampu menulis narasi penciptaan karena ia mempunyai latar belakang pengetahuan tentang narasi tersebut dari kisah-kisah yang terus diceritakan secara turun-temurun hingga pada zamannya. Musa tidak menulis narasi penciptaan seperti legenda-legenda lain yang terkesan mistis dan tidak logis. Narasi penciptaan terekam dengan jelas, teratur dan indah. Dalam penuturan, Tuhan digambarkan sebagai tokoh utama, yaitu sebagai pencipta. Narasi ini bukan tentang manusia yang diciptakan, melainkan Tuhan yang menciptakan.
tidak hanya berdasarkan fakta sejarah yang diturunkan secara lisan, Musa sendiri merupakan instrumen yang digunakan Tuhan untuk mencatat narasi penciptaan bagi seluruh umat manusia. Roh Kudus melakukan pekerjaannya melalui Musa dan menjadi penyebab utama bagaimana Musa mampu menulis narasi penciptaan di awal kitab Kejadian itu. Dalam suratnya yang kedua, Petrus berkata, "Hai, hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak dapat ditafsirkan menurut kemauan sendiri. Karena nubuatan tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan Maha Kudus. Roh manusia berbicara atas nama Allah. Itu tertulis dalam 2 Petrus ayat 1 bab 1 ayat 20 sampai 21. Agar Musa mampu memahami narasi penciptaan sebagai apa yang harus ia catat sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang bekerja untuk menerangi kehendaknya dalam hati Musa. Jadi tidak mustahil, karena berdasarkan apa yang telah diperlihatkan, terbukti Musa lah yang menulis narasi penciptaan. Bukan lagi sekedar asumsi bahwa Musa menulis narasi penciptaan dalam Kejadian 1. Korelasi antara kitab Kejadian dengan 4 kitab Pentateuch lainnya itu, kitab Pentateuch lainnya menunjukkan adanya kesinambungan antara narasi yang satu dengan narasi yang lain. Selain itu, kesaksian Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru dan tradisi Yahudi dengan jelas mengakui bahwa Musa lah yang menulis narasi penciptaan yang terdapat dalam kitab Kejadian yang juga merupakan kitab Pentateuch. Meski Musa tidak melihat sendiri bagaimana bumi dan isinya diciptakan Tuhan, namun Musa mampu menuliskan narasi penciptaan melalui tradisi lisan nenek moyang bangsa Israel yang mewariskan narasi penciptaan kepada keturunannya. Selain itu, tidak lepas dari kuasa ilahi Tuhan, Roh Kudus yang bekerja menerangi kebenaran dalam narasi penciptaan. Buku pertama dalam Pentateuch Yunani untuk 5 gulungan atau 5 buku berjilid. Kejadian artinya asal-usul atau kelahiran, adalah nama yang diberikan untuk buku pertama dari 5 buku dalam Septuaginta Yunani, sedangkan judul Ibraninya Bereshit atau bahasa Indonesia pada mulanya diambil dari kata pertama dalam kalimat pembukanya. Waktu dan tempat penulisan, rupanya kitab Kejadian merupakan bagian dari salah satu karya tertulis asli Taurat yang kemungkinan diselesaikan oleh Musa di Gurun Sinai pada tahun 1513 sebelum Masehi. Setelah Kejadian bab 1 ayat 1-2 yang menyebutkan penciptaan langit dan bumi, kitab ini rupanya melihat rentang waktu ribuan tahun ketika bumi dipersiapkan untuk dihuni manusia. Lalu kita melihat pada periode penciptaan manusia hingga tahun 1657 sebelum Masehi, ketika Yusuf meninggal. Ada di punya kronologinya yang barangkali nanti kita baca atau mungkin akan saya paparkan lagi di sini, tapi kita lihat. Ada beberapa orang yang skeptis berpendapat bahwa tulisan belum dikenal pada zaman Musa. Namun sekarang keberatan itu umumnya sudah diabaikan dalam bukunya New Discoveries in Babylonia about Genesis pada tahun 1949. Wiseman menyatakan bahwa penelitian arkeologi memberikan banyak bukti bahwa seni menulis dimulai sejak awal sejarah manusia. Hampir semua ahli modern mengakui bahwa tulisan sudah ada jauh sebelum zaman Musa. Pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam Keluaran bab 17 ayat 14 itu mengatakan bahwa tulislah hal ini dalam kitab yang patut diingat, mendukung fakta bahwa pada zaman Musa menulis adalah hal yang umum. Adam mempunyai kesanggupan merencanakan suatu bentuk tulisan karena Allah telah menganugerahkannya bahasa sebagai manusia yang sempurna. Kemampuan menggunakannya dengan sempurna, bahkan sampai mampu mengarang puisi, itu ada di kitab Kejadian bab 2 ayat 19 tuh. Dari mana Musa memperoleh keterangan bahwa hal itu dimasukkan dalam kitab Kejadian? Semua informasi yang terdapat dalam kitab Kejadian menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum Musa itu lahir. Informasi tersebut dapat diterima secara langsung melalui wahyu ilahi. Jelas bahwa informasi yang berkaitan dengan peristiwa sebelum peristiwa penciptaan manusia harus diterima dengan cara ini, baik oleh Musa atau orang sebelum dia. Itu bisa baca di kitab Kejadian bab 1 sampai 27 dan seterusnya. Namun informasi tersebut dan rincian lainnya bisa saja disampaikan kepada Musa melalui cerita, baik cerita lisan dari generasi ke generasi. Mengingat umur manusia yang panjang pada masa itu,
yang dapat diwariskan dari Adam kepada Musa hanya melalui 5 mata rantai dalam rantai informasi tersebut, yaitu Metusalah, Sem, Ishak, Lewi, dan Amram. Kemungkinan ketiga adalah bahwa Musa memperoleh banyak informasi mengenai kejadian dari tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang ada. Sejak abad ke-18 lalu, Campigius Vitringa, seorang ahli Belanda, menganut pandangan ini, dan ia mendasarkan kesimpulannya pada fakta bahwa dalam kejadian berulang kali 10 kali ungkapan dalam KJ, inilah generasi, dan sekali inilah generasinya. Buku Generasi muncul, dan itu tertulis dalam kitab Kejadian bab 2, banyak sekali ayat di situ. Dalam ungkapan itu, kata Ibrani untuk generasi adalah toledot, ya, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai sejarah atau asal usul. Misalnya generasi langit dan bumi sama sekali tidak akurat, sedangkan sejarah langit dan bumi memiliki arti yang dapat dipahami. Itu terdapat di Kejadian bab 2 ayat 4. Oleh karena itu, Alkitab Elberfelder dari Jerman, Alkitab Crampon Perancis, dan Alkitab Spanyol Beaufort Cantera semuanya menggunakan istilah sejarah, seperti halnya terjemahan dunia baru. Karena orang-orang zaman sekarang tertarik pada catatan-catatan sejarah yang akurat, dan hal ini sudah terjadi sejak awal. Oleh karena itu, Vitringa dan yang lainnya memahami bahwa setiap penggunaan kata toledot dalam Kejadian mengacu pada dokumen sejarah tertulis yang dimiliki Musa, dan yang ia andalkan sebagai sumber bagi sebagian besar informasi yang dicatat dalam Kejadian. Menurut mereka, orang-orang yang namanya langsung disebutkan setelah sejarah, Adam, Nuh, anak-anak Nuh, Sem, Tera, Ismail, Ishak, Esau, dan Yakub, adalah penulis atau pemilik dokumen tertulis tersebut.